Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, dan kematian adalah kehidupan yang sesungguhnya. Lantas pertanyaan kita, apa bekal yang harus kita persiapkan untuk menjemput kematian? Ustadz Abdul Somad akan menjawabnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Mungkin terlintas terbetik di hati jamaah hari ini melihat tatapan mata Ustadz Abdul Somad dan raut wajahnya tak seperti biasa. Karena memang kita berada di tempat yang luar biasa. Hari ini saya sedang merasa seperti peserta lomba pidato anak kecil yang sedang berada di depan juri-juri yang luar biasa. Kita berada di Darun Najah. Di hadapan saya ada Dr. Syauqi dari Al-Azhar Mesir. Ada Kiai Mahrus berusia 80 sekian tahun. Ada para guru kita, Al-Mukarram Ustaz Zaki. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya ada dua. Falyamal amalan salihah. Yang pertama beramal saleh, yang kedua wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya dua bekal itu, silakan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya untuk datang menemui jamaah melalui program hari ini bersama TV One punya bekal dari ujung kepala sampai ujung kaki luar biasa. Dari mulai peci sampai sorban, sampai baju, sampai kain. Menghadapi orang-orang, hamba-hamba Allah, makhluk ciptaan Allah di tempat yang paling baik, majelis ilmu, masjid. Bersama orang yang paling baik, orang beriman. Menyampaikan yang paling baik kalam Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu persiapan. Lalu bagaimana menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka ada orang yang mau pergi umroh dengan persiapan yang luar biasa. Pertanyaannya, nanti kita akan berangkat dari Jakarta, apakah langsung ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah atau lewat Jeddah dulu? Lalu kemudian nanti persiapannya bagaimana? Hotelnya jauh dari masjid, makanannya bagaimana? Sampai di airport, begitu koper masuk ke X-ray, diperiksa. Polisi Saudi Arabia mengatakan ini koper mesti dibuka. Ini jamaah umroh, mereka datang mau ibadah, memangnya ada apa? Mesti dibuka, kami curiga jangan-jangan ada apa-apa di dalam. Begitu dibuka ternyata bumbu pecel sama ikan asin. Makanan perlu dibawa. Ini nanti isunya musim dingin, menusuk kulit sampai ke tulang, luar biasa dingin. Jaket sampai 2-3 kali, 2 lapis dibawa, selimut dibawa. Begitu sampai di kota Mekah ternyata sedang musim panas. Salah informasi. Untuk pergi umroh hanya 12 hari, begitu persiapannya. Lalu bagaimana menghadap Allah Subhanahu wa taala? Al-Kayyisu, orang yang cerdas. Orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas bukan yang EQ-nya tinggi hebat. Orang yang cerdas, mandana nafsahu, siapa yang mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia berpikir apa yang akan dia bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mewakafkan tanah ini adalah orang yang paling cerdas. Kenapa? Karena tanah yang dibangun rumah tinggal dibagikan kepada ahli waris. Tapi tanah yang dibangunkan masjid pagi, petang, siang dan malam, orang sholat berzikir iktikaf di bulan suci Ramadan, mengalir pahalanya, terang alam kuburnya, lapang barzahnya sejauh mata memandang. Amal, falyamal amalan sholihah. Amal dibagi kepada dua. Ada amal yang bersifat badan, robek dagingnya, meleleh darahnya, jihad fisabilillah, amal badan. Tegak, ruku, sujud, amal badan. Tapi ada amal yang bersifat harta, membangun masjid, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, amal harta. Ada orang yang amal badan luar biasa, tahajudnya dari isya sampai ke subuh luar biasa, sholat malamnya
Tapi kemudian ketika diminta amal harta, datang penyakit aslinya. Pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut. Datang kumat penyakit cinta hartanya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ada manusia ini sifatnya jama'a malau wa addadah. Kerjanya paling hobi jamaah mengumpul wa addadah. Kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung sampai kena penyakit tidak bisa tidur karena hanya mengumpul dan menghitung, mengumpul, menghitung. Hanya sempat mampir di rekening banknya tapi tidak sempat dibawanya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada amal badan, ada amal harta. Amal badan sudah, amal harta sudah. Tapi ada amal keringatnya tidak menetes, darahnya tidak mengalir, uangnya tidak keluar. Bukan amal badan, bukan amal harta. Amal apa namanya? Inilah dia amal hati. Jadi Pak Ustadz, uang tidak keluar? Tidak. Badan juga tidak capek, tidak lelah? Tidak. Amal hati, iya. Kalau gitu saya milih amal hati aja lah. Manusia selalu mementingkan kepentingan pribadinya. Kalau capek, kalau lelah, tidak mau beribadah. Kalau uang keluar, tidak mau beribadah. Kalau begitu amal hati aja. Justru amal hati yang nampaknya ringan tapi beratnya luar biasa. Apa itu amal hati? Ikhlas. Apa itu amal hati? Ridha. Apa itu amal hati? Zikir. Apa itu amal hati? Maka udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah kamu ke Mesir dari pintu yang banyak. Begitu pesan Nabi Yakub kepada anaknya yang akan mencari Yusuf, masuklah kamu ke Mesir dari pintu yang bermacam ragam. Artinya apa? Kalau kita tidak sanggup dengan ibadah badan, ibadah harta. Kalau tidak sanggup ibadah harta, ibadah badan. Ibadah badan tidak sanggup, ibadah harta tidak kuasa, kita masih bisa beramal hati. Saudaraku yang terbaring di rumah sakit, tidak bisa bersedekah karena sudah cukup banyak uang untuk opname, beli obat dan lain sebagainya. Saudaraku yang terbaring di ruang ICU, tidak bisa tegak sholat berdiri sempurna, tidak bisa iktikaf di waktu malam, masih ada amal hati yang bisa kau laksanakan. Ikhlas, ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yardha biqada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bibalai, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Na'udzubillah. Maka orang-orang yang ridha menerima ketetapan Allah, itulah orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa mereka disebut orang yang diridhai Allah? Karena mereka ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya dalam kisah para nabi-nabi itu ada nabi yang memberikan hartanya. Sayyidina Sulaiman, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanah dia belikan, dilaksanakan pembangunan Masjid Nabawi, sampai hari ini mengalir pahalanya. Walaupun dia seorang nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Bashar, Sayyidul Khalqi Ajma'in, tapi tetap dia ingin mendapatkan amalan pahala harta. Bagaimana ibadah badannya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail, Nabi kalau salat malam hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah berkata, kenapa kau lakukan ini? Lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Kenapa engkau masih salat lama? Ayatnya panjang, tegakmu sampai darah turun ke kaki. Lalu apa jawab baginda? Afala akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal badan Nabi, amal harta Nabi, amal hati juga Nabi. Sabar menerima ujian Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa, lahir sebagai seorang yatim, diambil ibunya, dia ridha menerima ketetapan Allah. Di saat serangan kafir Quraisy luar biasa, tempat bergantungnya dua. Yang pertama Abu Talib, yang kedua Khadijah. Kedua tempat bergantung itu patah. Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal, tapi dia tetap berpegang kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha, karena dia ridhalah maka Allah membalas keridhaannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau, maka aku akan berikan. Kalau kau beramal karena ingin surga, belum tentu dapat surga. Kalau kau beramal karena takut neraka, belum tentu jauh dari neraka. Tapi kalau kau amal ingin cari ridha Allah, kalau Allah sudah ridha, apapun yang kau inginkan akan kau dapatkan insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beramal harta, amal badan, dan amal hati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi beberapa mukadimah yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kita tentu saja akan memperkaya tema bahasan kita tentang mempersiapkan diri menghadapi kematian dalam diskusi kita yang kami siapkan 3 segmen untuk Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ya, pemirsa, peristiwa-peristiwa